Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini SPDI. Saya mengajar di SD Negeri Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pupung Kapungut, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswi PPG Program Pendidikan Agama Islam di NPTK UIN Raden Patah Palembang, PEK 2 tahun 2024 dengan nomor induk 2410418023. Saya akan melaksanakan praktik kinerja di SD Negeri Batu Bandung. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya nak ya. Kita di pagi ini masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas ini, belajar seperti biasa, melaksanakan rutinitas kita, ya nak ya. Nah, makanya dari itu nak, tolong jaga kesehatan ya, biar anak itu tetap bisa belajar untuk mendapatkan ilmu. Sudah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Sabda Pancasila, aku tak pendukungmu. Panjang proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, sebelum kita mulai memasuki pelajaran, Ibu cek kehadiran Ibu ya. Yudang, Agus, Ibu. Yanti, semuanya hadir ya nak ya? Gak ada yang sakit? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Alhamdulillah ya. Biar lebih semangat, Ibu kasih tepuk semangat dulu. Mau? Mau. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya bagus, berarti anak Ibu sudah mulai semangat ya nak ya. Coba rapikan dulu tempat duduknya nak. Nah, rapikan dulu ya. Nah, berarti anak Ibu sudah siap, sudah semangat untuk mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini. Minggu kemarin ya nak ya, kita sudah mempelajari tentang sholat sunat tahajud. Berarti minggu ini kita melanjutkan materi tentang sholat sunat duha. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau tanya, apakah anak Ibu sudah tahu apa itu sholat duha? Belum. Apakah anak Ibu sudah ada yang melaksanakan sholat duha? Belum. Berarti belum tahu, belum ada yang melaksanakan. Hari ini kita mempelajari tentang sholat duha. Sholat duha itu sholat wajib atau sunnah? Belum tahu juga, karena belum belajar ya. Sholat
duha itu termasuk sholat sunnah, ya. Baiklah nak ya. Berarti kita hari ini memasuki materi kita masalah tentang sholat duha, ya nak ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Itu gambar apa? Gambar persiapan pemandian. Ada matahari, ya nak ya. Ada apa lagi? Ada awan. Ada apa lagi? Ada rumput. Kira-kira itu nak siang atau di malam hari? Siang. Kalau siangnya itu sekitar pukul berapa itu? 12. 10. Kira-kira itu pagi, siang atau sore? Siang. Mana yang benar ya nak? Ada pagi, ada sore, ada siang. Berarti ini menunjukkan di pagi hari. Ini gambar apa? Lagi mengerjakan ibadah sholat. Itulah yang disebut dengan sholat apa tadi? Duha, ya nak ya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita, ya nak ya, di pagi ini. Yang pertama, memahami. Semoga siswa-siswi setelah mempelajari ini dapat memahami ketentuan sholat duha serta dapat mempraktikkan tata cara sholat duha. Tujuannya agar peserta didik dapat mengetahui pengertian sholat duha, hukum sholat duha, kapan waktu sholat duha akan kita kerjakan. Nah, itu tujuannya ya nak ya. Sekarang ini ada ketentuan sholat duha. Kita sudah melihat ya nak ya, kapan waktu sholat duha tadi? Sholat duha dikerjakan di pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 11 ya nak ya, sebelum masuk waktu zuhur. Nah, pengertiannya, pengertian sholat duha ya nak ya adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu masuk duha. Nah, itu pengertian dari sholat duha ya nak ya. Sampai di situ sholat duha itu apa nak? Sunnah muakkad. Apa itu sunnah? Sunnah itu artinya jika kita kerjakan akan mendapat pahala. Namun jika kita tinggalkan tidak berdosa. Kemudian pengertian dari muakkad. Muakkad artinya sangat dianjurkan. Ya naknya. Jadi gabungan sunnah dan muakkad. Walaupun dia sunnah tapi sangat dianjurkan. Yaitu hukum sholat duha. Kita lihat lagi. Nah, di sini ya nak ya, kita lihat gambar. Itu mungkin gurunya sedang menjelaskan tentang tata cara sholat duha. Ya nak ya, menjelaskan pengertiannya, kapan waktunya, apa hukumnya, ya nak ya. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ada seorang siswa, dia melihat di sekolahnya mengerjakan sholat duha berjemaah di sekolah, ya nak ya. Dia bisa ada sebuah cerita ya nak ya. Ini ada seorang Tommy. Tommy ini, Ibu baca sedikit ya nak ya ceritanya ya. Anak Ibu mendengarkan dulu. Jadi setiap hari Jumat pukul 7 sekolah Tommy mengadakan acara sholat duha bersama-sama. Pada awalnya Tommy merasa agak heran karena sholat duha yang dikatakan lebih baik dikerjakan secara munfarid atau sendirian malah dikerjakan secara berjemaah. Tommy bertanya kepada gurunya, "Pak Guru, bukankah sholat duha lebih afdal dikerjakan secara munfarid? Kenapa sekolah kita dikerjakan secara berjemaah?" Ini sebuah cerita ya nak ya. Dia melihat di sekolahnya ada sekolahan yang mengerjakan sholat duha itu secara berjemaah. Sedangkan si siswa, si namanya si Tommy ini, dia tahunya sholat duha itu
dikerjakan itu secara munfarid atau secara sendirian. Kemudian ini kita lanjut lagi ke cerita. Pak guru menjawab, benar sekali Tommy, sholat duha memang tidak dianjurkan dilaksanakan secara berjemaah. Dan apabila dikerjakan secara berjemaah juga tidak mendapat pahala berjemaah. Namun apabila dikerjakan secara berjemaah untuk mengajar siswa, maka akan mendapat pahala belajar mengajar. Nah, intinya ya nak ya, berarti kita laksanakan sholat duha itu di sekolah berjemaah ya nak ya, itu hanya untuk kita belajar ya nak ya, agar siswa itu tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat sunnah duha ya nak ya. Bukan berarti kita berjemaah melaksanakan sholat duha ya nak ya, itu hanya untuk kita belajar ya nak, paham nak? Nah itu ya nak ya. Jadi sholat duha ini dikerjakan itu ya nak ya secara munfarid atau secara sendirian. Apa munfarid tadi nak? Sendirian artinya ya nak ya. Berarti mengerjakan sholat duha itu secara sendirian, seperti yang ada di gambar tadi. Yang ada di gambar tadi secara sendirian ya kan? Tidak ada imamnya. Nah, sendirian ya. Berarti mengerjakan ibadah sholat sunnah duha itu di pagi hari dari pukul 7 sampai pukul 11 itu kira-kira kita bisa melaksanakannya kapan? Kita melaksanakan pukul 8 bisa ya nak ya. Mau pukul 9 bisa, pukul 10 bisa, pukul 11 bisa, asal belum masuk waktu zuhur. Itu pelaksanaan ibadah sholat duha. Jadi sholat duha kita kerjakan secara munfarid atau sendirian. Sholat duha itu apa? Apa tadi? Sholat sunnah yang dikerjakan seorang muslim setelah masuk waktu duha. Hukumnya tadi apa? Hukumnya sunnah muakkad ya. Nah, cerita tadi sudah kita bahas. Apakah anak ibu sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang giliran ibu yang bertanya. Ya nak ya? Apakah anak ibu sudah menyerap materi hari ini dengan baik atau sebaliknya? Hanya ngangguk-ngangguk baik ya nak ya? Nah, sekarang ibu tanya pengertiannya. Coba yang bisa nanti tunjuk tangan ya nak ya. Tunjuk tangan, baca di tempat duduknya ya. Coba apa pengertian dari sholat duha nak? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Pengertian dari sholat duha. Pengertian dari sholat duha apa nak? Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan seorang muslim pada waktu duha. Kapan waktu sholat duha? Ayo. Ya, ini kita. Sampai jam 11 sebelum masuk zuhur. Iya, bagus. Coba kita kasih tepuk hebat dulu. Ayo. Untuk siapa namanya tadi? Eca. Untuk Eca kita kasih tepuk hebat dulu. Ayo. Tepuk hebat. Jempol 1, jempol 2. Sudah bisa menjawab waktu masuknya atau kapan waktunya kita melaksanakan ibadah sholat duha. Nah, sekarang ibu tanya lagi, coba yang lain selain Eca, ada yang bisa menjawab ya nak ya. Sekarang ibu menanyakan yang kelompok yang laki-laki juga ya. Tadi perempuannya sudah ada yang hebat, yang sudah bisa memahami.
sehingga dia dapat menjawab. Sekarang untuk yang kelompok laki-laki juga, ya, itu menjawab. Itu ada berapa jumlah rakaat sholat duha? Yuk, ya pinter. Dua rakaat sholat duha minimal 2 rakaat maksimal 12 rakaat. Iya, bagus. Coba kita kasih tepuk hebat juga karena dia sudah memahami. Ibu pikir tadi dia ngantuk, ya. Ternyata dia memahami materi yang ibu jelaskan. Coba kita tepuk hebat juga. Tepuk hebat. Jempol 1, jempol 2. Hebat. Ya bagus. Apa namanya? Ajis. Bagus. Eca, Ajis sudah dapat tepuk hebat. Sekarang ibu mau nyari satu lagi. Apakah ada yang selain Eca dengan Ajis yang memahami materi? Ya nak ya, materi yang dijelaskan pada pagi hari ini. Coba sekarang sebutkan apa hukum? Hukum dari sholat duha. Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Ya bagus. Siapa cewek itu? Hukum sholat duha adalah sunnah muakkad. Ya, hukum sholat duha itu adalah sunnah muakkad. Kita kasih tepuk juga. Namanya? Iya. Apia. Serpia. Coba kita kasih tepuk hebat dengan Serpia. Tepuk hebat. Jempol 1, jempol 2. Hebat. Bagus, sudah 3 anak sudah memahami tentang sholat sunnah duha, ya. Sudah ada yang menjawab waktunya kapan, sudah ada yang bisa menjawab. Kemudian berapa rakaat sholat duha itu sudah ada yang bisa menjawab. Apa hukumnya juga ada yang bisa menjawab. Baiklah, kalau sudah sampai di sini, yang lainnya masih ada pertanyaan? Nggak ada. Semoga semuanya paham ya nak ya. Kalau semuanya paham, ibu mau kasih tugas, enak ya. Tugas sebuah latihan, enak ya. Ibu bagi dulu. Tolong anak ibu kerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan latihannya. Nanti dikumpulkan lagi ya nak ya. Ini sudah. Ini tadi ada. Ini ada ya. Ada. Nanti dikumpul lagi ya. Nah, kita kasih lembaran dulu. Jadi bisa dikumpul lagi ya nak ya. Nah, semuanya sudah ibu bagikan. Sekarang dikerjakan dulu soalnya, latihannya ya nak ya. Ibu mau melihat apakah anak ibu sudah memahami materi tentang sholat duha pada pagi hari ini atau belum ya. Tapi lihat dari tadi anak ibu sudah ada yang bisa memahami tentang sholat duha. Silakan dikerjakan dulu ya nak. Ini materi yang ibu bagikan ya nak ya. Nah, jadi silakan anak ibu mengerjakan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku. Wah, siapa yang sudah duluan mengerjakan? Sudah selesai semua ya. Sudah, itu tunjuk saja satu orang ya
soal nomor 1. Coba Eca. Baca dulu, Ca. Maju ke depan, Ca. Hasilnya, Ca. Kapan pelaksanaan salat duha? Salat duha dikerjakan pukul 7 sampai pukul jam 11 sebelum masuk zuhur. Nah, itu soal nomor 1 sudah bisa dijawab oleh Eca. Nah, sini, Ca. Pukul, Ca. Jadi sholat duha itu minimal 2 rakaat kita kerjakan, maksimalnya 12 rakaat. Ayo yang ketiga, coba baca dulu. Depan nak, coba formulnya ya. Apa hukum salat duha? Hukum salat duha adalah sunnah muakkad. Ya, berarti sunnah muakkad. Lihat dulu, coba di jadi baca ini dulu. Ya, bagus. Kumpulan kita. Giliran kita ke depan ya. Matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Nah, baiklah. Latihannya sudah kita kerjakan ya, Nak ya. Itu kita bahas minggu depan ya soalnya. Tadi sudah berapa nomor yang sudah kita bahas? 3 nomor ya. 3 nomor tadi sudah kita bahas, berarti tinggal 7 nomor lagi ya. Belum kita bahas, berarti kita bahasnya minggu depan ya. Untuk yang 7 nomornya. Nanti minggu depan kita bahas masalah pelaksanaan atau praktik sholat duha. Nah ya, jadi minggu depan mungkin kita secara teori ya, Nak ya, kita akan melaksanakan ibadah sholat duha ya, praktik sholat duha. Jadi anak ibu jangan lupa bawa perlengkapan alat sholatnya. Kalau yang laki-laki itu jangan lupa bawa peci, bawa sejadah ya, Nak ya, karena kita akan melaksanakan sholat duha. Jadi yang bagi yang perempuan jangan lupa bawa mukena ya, atau perlengkapan alat sholatnya, biar nanti kita bisa praktik bareng-bareng sholat sunnah duha di sekolah. Biar nanti anak ibu paham bagaimana cara bacaannya, gerakannya ya, Nak ya. Kalau sudah bisa, nanti anak ibu bisa melaksanakannya sendiri di rumah ya, Nak ya. Ingat ya, jangan lupa membawa peralatannya. Coba kita kembali lagi ke materi kita tentang masalah sholat duha tadi ya, Nak ya. Jadi ibu simpulkan yang pertama tadi itu ibadah sholat duha. Sholat duha itu pengertiannya adalah sholat sunnah ya, Nak ya, yang dikerjakan seorang muslim pada waktu masuk duha. Itu pengertiannya ya, Nak ya. Kemudian kapan kita melaksanakan sholat duha? Dilaksanakannya di pagi hari sekitar pukul 7 ya, Nak ya, sebelum matahari naik ke ufuk ya, Nak ya, sampai pukul 11 sebelum masuknya waktu zuhur. Itu kemudian bagaimana
dilaksanakannya secara sendiri, ya sendiri untuk melaksanakan ibadah sholat sunat duha. Kenapa dilaksanakannya berjemaah, Bu? Misalnya ada pertanyaannya ya. Dilaksanakannya berjemaah itu hanya untuk kita belajar, ya nak ya, supaya kita bisa tahu bagaimana cara mengerjakan sholat duha, bacaannya, gerakannya, ya nak ya. Nah itu kenapa kita disuruh untuk mengerjakannya di sekolah secara berjemaah, supaya siswa atau siswi yang bisa memahaminya. Nanti kalau anak ibu sudah paham, sudah tahu ya, anak ibu bisa melaksanakannya sendiri di rumah, ya. Jadi jangan salah. Nanti anak ibu pulang misalnya ya, bercerita ada temannya yang bercerita, tadi saya di sekolah mengerjakan sholat duha. Nah, kamu kaget, kok dikerjakan bersama di sekolah misalnya ya? Tadi di sekolah saya juga belajar tentang sholat duha. Kata ibu guru saya, mengerjakan sholat duha itu secara munfarid atau sendirian, ya. Nah, karena anak ibu sudah tahu penjelasannya, berarti anak ibu sudah paham. Oh, berarti teman aku ini di sekolahnya hanya untuk belajar sholat duhanya, bukan dilaksanakan secara beneran, ya. Kalau lebih afdalnya sholat duha kita kerjakan secara munfarid tadi, paham ya? Nah, kemudian apa hukumnya tadi? Apa hukumnya tadi, Nak? Sunnah muakkad. Enak ya? Hukumnya tadi sunnah muakkad. Sunnah artinya apa? Bila kita kerjakan akan terdapat pahala. Dan sebaliknya jika kita tinggalkan tidak juga berdosa. Akan tetapi apa pengertian dari munfarid tadi? Munfarid artinya sangat dianjurkan, ya. Berarti walaupun dia itu sunnah tapi dianjurkan. Karena Nabi kita ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu mengerjakan ibadah sholat duha. Jadi anak ibu cinta tidak dengan Nabi? Cinta ya. Ibu mau bertanya lagi, apakah anak ibu semangat mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang nggak? Kenapa senang? Mungkin selama ini anak ibu belum mengetahui apa itu sholat duha, ya. Sekarang anak-anak ibu sudah mengetahuinya. Jadi minggu depan kita akan mempraktikkan sholat duha. Lebih semangat lagi ya, Nak ya? Sudah. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah.